Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Pagi yang cerah. Pagi di mana Dila, seorang ibu muda yang selalu melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dan seperti biasanya dia mengantar anaknya untuk ke sekolah. Pagi itu Mas Danu suaminya ketika sedang sarapan, di saku celananya berbunyi suara HP. Detik itu juga Danu berpamitan untuk berangkat kerja. Dia tak merasakan hal aneh terhadap sikap suaminya itu. Karena dia tahu kalau suaminya adalah seorang pengusaha dan memiliki kantor sendiri dengan beberapa karyawan. Suatu hari, Danu meminta izin untuk berangkat ke luar kota. Ada urusan bisnis yang harus diselesaikannya. Mas Danu kemudian menjelaskan dan Dila pun mengerti. Sasa, gadis kecil buah hati mereka, menangis tak ingin ditinggal oleh ayahnya. Pelukan hangat dan ciuman kasih sayang mendarat di pipi bem-bem Sasa. Sekali lagi Sasa luluh dengan tutur kata ayahnya yang selalu memanjakannya. 1 minggu pun berlalu. Dan kemudian pulang dengan koper yang berukuran lumayan besar. Dengan dalih koper besar itu berisi oleh-oleh untuk Sasa dan tentu saja dirinya. Dila begitu senang. Sudah lama sekali Danu tak memberinya hadiah. Baru saja Dila mau membuka koper itu, tiba-tiba Danu melarangnya dengan alasan masih ada berkas-berkas penting di dalamnya. Dan seperti biasanya, Dila pun hanya mengangguk dan menuruti kata suaminya. Danu kemudian pergi dengan cepat meninggalkan istrinya yang masih sibuk di dapur. 2 hari pun berlalu, Danu belum juga memberikan oleh-olehnya untuk Sasa dan Dila. Bahkan istrinya tak tahu di mana Danu menyimpan koper besar itu. Malam pun tiba. Malam itu, Dila dan Sasa hanya tinggal berdua. Suaminya belum pulang, meski jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba bulu kuduk Dila merinding. Tak seperti biasanya. Suasana malam itu benar-benar terasa mencekam. Dila kemudian mendengar suara tangisan seorang wanita. Semakin lama suara itu semakin keras. Tak hanya itu, dia melihat ada sekelebat cahaya putih dari luar jendela kamar. Dila kemudian mendekap Sasa yang sudah tertidur pulas. Dia mencoba memejamkan mata, berharap pagi segera tiba. Tapi sialnya mata tak mau dipejamkan, hingga dia memilih menunggu suaminya sambil nonton TV. Dila kemudian menyalakan lampu ruang tengah. Tiba-tiba, jantung Dila seakan mau copot setelah melihat wanita berbaju putih yang penuh dengan darah. Dila mengusap kedua matanya untuk memastikan apa yang dilihatnya itu benar-benar nyata. Sosok wanita berwajah pucat itu masih duduk termenung dengan kesedihan yang mendalam. Tapi Dila tiba-tiba pingsan ketika menyadari sosok yang mirip hantu itu benar-benar nyata. Dan ketika sadar, Dila sudah tertidur di atas ranjang kamarnya. Di sampingnya sudah ada Danu dengan membawakan secangkir teh hangat. Dila kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya semalam. Dan tentu saja Danu tak mempercayai cerita dari istrinya itu. Danu kemudian berpamitan kerja dengan wajah yang cemas. Dia selalu mondar-mandir dan kurang fokus. Aneh, itulah yang dirasakan Dila pada suaminya sepulang dari luar kota. Siang itu, Dila ingin memasak untuk Sasa.
Tapi tiba-tiba dia mencium bau yang sangat menusuk hidung, tepatnya seperti bau bangkai. Entah dari mana sumbernya, tapi yang pasti bau busuk itu membuatnya tak nyaman. Dila akhirnya mencari dari sudut demi sudut rumah, tapi tetap saja tak ada bangkai tikus atau lainnya. Rasa penasarannya semakin menjadi-jadi, seperti ada yang menariknya. Entah siapa itu, yang pasti Dila merasakan sentuhan tangan yang begitu dingin. Akhirnya sampailah Dila di depan pintu gudang yang berada di luar rumah. Dan benar saja, bau busuk itu semakin tercium hebat. Dia kemudian membuka pintu dan masuk. Ruangan yang begitu gelap dan pengap, karena memang dia sendiri jarang masuk ke dalam gudang. Dila menelusuri sudut demi sudut, dan akhirnya matanya tertuju pada sebuah koper milik Danu sewaktu pulang dari luar kota. Bau itu semakin nyata dan jelas. Dia mencoba membuka koper dengan menggunakan martil. Setelah hampir 1 jam lamanya, akhirnya koper itu bisa dibuka. Baru saja koper itu terbuka, bau busuk semakin menyeruak. Rasa mual tak tertahankan lagi. Tapi Dila mencoba tetap membuka. Dan apa yang dilihatnya benar-benar kaget. Ternyata di dalam koper itu terdapat mayat seorang wanita dengan tubuh yang penuh luka. Dila tak kuasa melihat apa yang ada di dalam koper tersebut. Dila tergeletak lemas dan akhirnya pingsan. Di alam bawah sadarnya itu, Dila melihat semua kejadian di mana Danu sedang berduaan bersama wanita lain di Bandung. Mereka memadu kasih begitu mesra bak pasangan yang sedang jatuh cinta. Tampak Danu tak mau lepas dari pelukan wanita tersebut. Wanita itu memang cantik dan begitu mempesona. Tampilannya selalu modis dan seksi, membuat siapa saja yang melihatnya langsung terpikat. Wanita berambut sebau itu selalu bergelayut manja pada Danu. Begitu juga Danu, dia selalu menuruti permintaan wanita simpanannya itu. Tak hanya perhiasan, tas-tas bermerek dan mahal juga diberikan dengan mudahnya oleh Danu. Dan Danu rela menggelontorkan barang-barang mewah itu untuk wanita yang bukan muhrimnya itu. Dan mungkin Dila yang tak pernah diberikan oleh perhiasan. Sepatu dengan harga murah saja dia tak pernah dibelikan. Tiba-tiba, di bawah alam sadarnya Dila melihat 2 insan yang sedang di mabuk asmara itu bertengkar hebat. Dan ternyata dapat diketahui bahwa wanita simpanan itu hamil dan menurut Danu bertanggung jawab. Tapi ternyata Danu adalah laki-laki pengecut. Dia malah tega melukai wanita tersebut. Entah setan apa yang bersemayam di tubuhnya. Perlakuan kasar Danu membuat wanita itu meregang nyawa. Saking panik dan takut, jasad wanita itu lalu dimasukkan ke dalam koper. Setelah melihat kejadian itu, Dila tersadar dari pingsannya. Tubuhnya gemetaran dan air matanya meluncur deras di pipi. Dia tak menyangka Danu yang dikenal sebagai suami sempurna tega berbuat sekeji itu. Dila dengan sekuat tenaga beranjak dari tempat duduknya. Dia kemudian bergegas ke kantor polisi untuk menceritakan temuan mayat di rumahnya. Selang beberapa jam kemudian Danu ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dia terbukti sudah melakukan penganiayaan hingga nyawa melayang. Danu sendiri terkena pasal pembunuhan dan harus mendekam di balik bui selama 20 tahun. Dan yang lebih parahnya lagi, Dila menggugat cerai Danu karena dia tak ingin mempunyai suami seorang pembunuh. Dan demi mental anaknya, Dila pindah rumah. Semoga keputusan Dila itu benar. Sudah sepantasnya wanita harus kuat dan mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.